Halo teman-teman, berjumpa lagi di video saya. Kali ini saya akan mereview film Netflix original The Devil All the Time. The Devil All the Time adalah film dari Netflix yang bertema psikologi thriller ya. Ini bersetting di Amerika, di sebuah desa kecil dan mengusung tema dark dan gore juga ya. Jadi di sini akan banyak aksi bunuh-bunuhan dan darah di mana-mana. Film ini disutradarai oleh Antonio Campos dan diproduseri oleh Jake Gyllenhaal. Pemerannya sendiri cukup terkenal, ada seperti Tom Holland, Sebastian Stan, lalu ada Robert Pattinson, dan banyak lagi yang lainnya. Nah, walaupun film ini adalah series original Netflix, namun film ini juga tayang di beberapa bioskop, tentunya bioskop di luar negeri. Penayangannya sendiri di bioskop itu lebih dulu dibandingkan Netflix. Jadi tayang di bioskop terlebih dahulu, beberapa hari kemudian baru film di Netflix. Filmnya sendiri diangkat dari sebuah novel berjudul sama, yaitu The Devil All the Time juga, dan novel ini ditulis oleh Donald Roy Pollock kalau nggak salah ya. Dan dia ini juga yang menjadi narator di film ini. Jadi di filmnya nanti ini bakal ada narasi sepanjang film yang menceritakan tentang karakter-karakter di film ini. Untuk sinopsisnya, film ini menceritakan tentang keluarga Russell, berawal dari kisah Willard Russell yang dulunya adalah seorang veteran perang ya. Setelah selesai dari perang, ia mengalami trauma dan memiliki rasa bersalah pada dirinya, sehingga membuat ia menjadi seorang yang religius dan rajinlah ke gereja. Setelah selesai perang, ia bertemu dengan Charlotte, yaitu seorang waiter di sebuah bar, dan akhirnya ia menikah dan dikaruniai seorang anak bernama Arvin. 7 tahun kemudian, si Charlotte ini, istrinya Willard, terkena kanker ya. Nah, si Willard pun yang religius ini berdoa kepada Tuhannya agar si Charlotte ini cepat sembuh. Jadi Willard ini punya tempat berdoa sendiri di hutan. Jadi di hutan itu ada seperti salib gitu ya, disitulah tempat dia berdoa. Nah, ketika si Charlotte ini sakit, terkena kanker, dia berdoa sangat keras kepada Tuhannya itu agar si Charlotte ini sembuh. Sampai ia mengajak anaknya si Arvin ini untuk berdoa juga. Bahkan sampai si Arvin ini dipukuli sama si Willard karena si Arvin ini nggak ikut berdoa. Ya padahal kan saat itu mungkin si Arvin ini belum paham ya tentang agama. Jadi dia kayak sempat bingung gitu, celinga-celingu, terus kepalanya dipukul dari belakang karena si Willard marah si Arvin gak berdoa untuk kesembuhan ibunya. Suatu momen ketika si Charlotte ini gak sembuh-sembuh, akhirnya si Willard ini mengorbankan anjing kesayangannya Arvin. Jadi anjingnya si Arvin ini dibunuh, terus disalib gitulah di tempat doa, tempat ia berdoa di hutan itu. Arvin yang tahu hal ini gak terima dan marah kepada ayahnya. Terus ayahnya bilang ini adalah sebuah pengorbanan agar si ibunya Charlotte itu nggak mati. Jadi ia mengorbankan sesuatu yang paling disayang. Nah, Arvin ini kan masih anak kecil ya, jadi nggak tahu lah, maksudnya belum mengerti tentang agama seperti itu. Yang dia tahu anjingnya ini mati dibunuh oleh ayahnya. Nah, tapi kalau menurut ayahnya ini adalah pengorbanan agar ibunya sembuh. Namun usahanya sia-sia karena pada akhirnya si Charlotte tetap meninggal. Nah, ini yang membuat si Willard sangat terpukul. Tambah Arvin yang anjingnya udah mati ya, dikorbankan, ibunya pun gak selamat. Nah, di hari pemakamannya Charlotte, Willard pergi ke hutan dan di sana dia marah kepada Tuhannya mengapa Tuhan tidak menyelamatkan istrinya dan membiarkannya meninggal. Kemudian Willard ternyata bunuh diri di hutan itu dan ditemukan oleh Arvin. Arvin pun panik dan melaporkan kejadian ini kepada orang di sekitarnya sampai polisi menemukan ayahnya tersebut di hutan. Apakah filmnya selesai sampai di sini? Nah, enggak sama sekali, karena ini baru 1/4 dari seluruh film yang akan kita tonton di cerita ini. Jadi kisahnya Willard ini adalah awal dari kisahnya Arvin. Jadi sebenarnya di film ini kisah Arvin lah yang akan kita sajikan lah di film ini. Nah, jadi kita akan melihat Arvin, si anak yatim piatu yang memiliki trauma di masa kecil dan agak anti dengan agamanya ya, anti religi karena kelakuan bapaknya di zaman dulu ya, yang membuat anjing kesayangannya meninggal dan tidak memberi hasil apa-apa untuk kesembuhan ibunya.
Nah, jadi di sini si Arvin ini diasuh oleh neneknya di desa yang berbeda dari tempat ia tinggal. Jadi akan banyak adegan-adegan sadis di film ini, dan salah satu di antaranya akan membuat kita kaget karena adegan itu tidak diduga-duga dan disangka akan terjadi. Nah, itu adalah salah satu poin plus di film ini yang bikin kita seperti shock gitu dengan adegan tersebut. Nah, kalau kita nonton di awal mungkin ceritanya akan agak bingung ya, karena banyak karakter-karakter yang muncul dan diperkenalkan, dan kita nih nggak tahu apa hubungannya karakter ini dan dengan karakter satu sama lain. Tapi di akhir cerita akhirnya semua itu terhubung, jadi semua itu saling berhubungan satu sama lain. Jadi ketika kamu nonton nanti dinikmati saja tiap karakter yang muncul, karena nanti di akhir film semuanya akan terbuka kenapa karakternya dimunculkan, karena semuanya ada hubungannya. Yang membuat saya impresif adalah Tom Holland di sini ya, yang aktingnya begitu memukau bisa saya bilang, karena image-nya Tom Holland ini kan menjadi Peter Parker di film Spider-Man ya. Nah, tapi di sini ia sangat berbeda sekali dan berhasil lah perannya. Ia memerankan Arvin yang seorang anak pendiam dan traumatik ya. Karakternya itu murung, misterius dan barbar ya, yang sangat berbeda berbalik dengan karakternya saat menjadi Peter Parker di film Spider-Man. Jadi ini adalah salah satu hal yang patut diacungi jempol untuk aktingnya Tom Holland. Yang bikin saya tertarik dengan film ini adalah alur ceritanya yang menarik dan bikin penasaran. Jadi bikin kita menebak-nebak apa yang sebenarnya terjadi di film ini. Ini akan banyak adegan sadis dan gore yang mungkin tidak cocok untuk ditonton sebagian orang. Namun buat kamu yang tidak masalah dengan adegan seperti itu, ataupun mungkin buat kamu yang pecinta film gore, nah ini bisa menjadi salah satu film rekomendasi yang layak untuk ditonton. Karena nggak cuma film yang gore doang, sadis-sadis doang, tapi ceritanya juga ada lah di sini. Film ini juga memberi kita rasa berdebar-debar ya, terutama di babak akhir film, dimana kita menebak-nebak nih bagaimana nasib si karakter-karakter ini. Jadi kan kita kan dikenalkan dari berbagai karakter, nah, tapi kita ini tidak tahu ini siapakah karakter yang akan hidup dan mati. Jadi di akhir itu emang cukup mendebarkan ya, bisa bikin kita ini deg-degan lah saat menonton detik-detik akhir ending film ini. Untuk kekurangan sendiri, walaupun cukup menarik di awal ceritanya, namun ketika di pertengahan film pace-nya agak melambat. Jadi untuk sebagian orang bisa bikin bosan ya. Struktur ceritanya agak aneh, dimana saya pikir ini cerita tentang Willard, tapi ternyata tidak. Willard akhirnya di awal cerita dimatikan dan dilanjutkan oleh Arvin. Jadi ini ceritanya kayak turun-temurun. Awalnya kita fokus ke cerita ayahnya Arvin kan, kemudian menurun akhirnya ke ceritanya si Arvin. Karena ketika cerita si Willard ini, si Arvin ini masih kecil dan awalnya malah si Arvin ini belum lahir. Kemudian berjalan sampai si Arvin ini bayi dan dewasa. Yang saya pikir Arvin ini bakal hanya menjadi pemeran pembantu ya, ternyata malah di film ini malah jadi pemeran utamanya. Malah ayahnya Willard ini yang malah hanya jadi pemeran pembantu sepertinya di film ini. Sebenarnya cerita ini tidak sulit untuk dimengerti sih, cuma karena penceritaan sepotong-sepotong dan tidak full di awal membuat kita bingung dan bertanya-tanya sebenarnya ini filmnya tentang apa sih, tentang siapa sih. Apalagi banyak karakter-karakter yang muncul yang tidak ada hubungannya dengan karakter utama, seperti yang saya bilang tadi di awal. Karena kalau kita rangkum di keseluruhan film, sebenarnya ini aja sebuah cerita tentang para manusia yang mempunyai kelakuan jahat dan bejat yang berlindung di balik agama. Nah, mungkin tidak asing ya di kehidupan sehari-hari. Mungkin ini juga salah satu satire atau gimana, saya juga nggak tahu. Ya mungkin ini bukan maksudnya mendiskreditkan agama tertentu, tapi memang ada oknum-oknum seperti itu. Karena kalau di film ini benar-benar disorot orang-orang yang jahat di film itu adalah orang-orang yang religius, yaitu kalau di film ini seperti pendeta. Jadi di sini malah pendeta-pendeta ini yang bikin onar dan masalah. Ya walaupun ini kan hanya film ya, maksudnya tidak mendiskreditkan agama manapun, dan ini mungkin juga hanya oknum, dan mungkin penulis cerita juga membuat ini untuk menyindir orang-orang dan mungkin untuk menyadarkan bahwa tidak semua orang yang kita lihat alim itu sebenarnya benar-benar baik.
ada sisi buruknya dan mungkin saja mereka berpura-pura. Jadi memang tidak salah sih kalau ini judulnya The Devil All the Time, karena hampir semua karakter di sini ya kelakuannya kayak setan sih. Pokoknya bejat dan gak ada akhlak lah. Cuma saya nggak bisa cerita lebih lanjut karena nanti terlalu banyak spoiler, nggak bisa menikmati filmnya kan. Nah, jadi silahkan nonton aja sendiri di Netflix. Jika kamu suka film yang dark, yang gore, yang agak sedikit misteri gitu ceritanya, film ini cocok lah untuk ditonton. Namun kalau kamu mencari film yang fun, yang ringan saja, yang untuk sekedar hiburan, tidak perlu mikir keras atau frustasi, kayaknya film ini nggak cocok buat kamu. Mungkin kamu bisa cari film lain yang lebih menyenangkan untuk ditonton. Untuk skornya saya beri skor film ini 7/10. Oke, segitu saja review dari saya. Terima kasih buat kamu yang sudah menonton video ini sampai habis. Jika kamu suka video seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan bunyikan lonceng agar kamu tidak ketinggalan video saya yang berikutnya. Terima kasih untuk kamu yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video saya yang berikutnya. See ya.